Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi amarona bil imani wal ihsan wa nahana 'anil isyani wal 'udwan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul mannan wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh khairul insan. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin sayyidil mursalin wa imamis sholihin wa za'imil mujahidin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Summa auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Alaya subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Terlebih dulu para sesepuh, kalau tidak mau disebut sesepuh ya yang disepuhkan, yang saya hormati. Biasanya wong ada tua ora gelem. Bapak-bapak pada umumnya yang saya hormati, ibu-ibu juga yang saya hormati, adik-adik para remaja yang kita banggakan, hadirin hadirat semua yang dimuliakan Allah yang saya hormati. Mari kita tidak henti-hentinya selalu memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai karunia, rahmat, serta nikmat yang tiada terhingga, yang tiada terkira, yang Allah telah curahkan kepada kita sekalian. Shalawat salam semoga selalu terlimpah pula kepada junjungan kita, pemimpin kita, panutan kita, Nabi kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara, mari kita lanjutkan kajian rutin kita. Masih hadis yang ke-18, karena pada pertemuan yang lalu, hadis yang ke-18 baru kita baca hadisnya, lalu diuraikan sebentar, ada kumandang isya. Maka hari ini kita kaji kembali hadis yang ke-18 tentang takwa kepada Allah dan akhlak yang terpuji. Dua hal yang saya kira sangat penting sekali ya. Jadi takwa kepada Allah sama akhlak itu sebenarnya adalah pesan utama agama kita. Agama kita, seluruh agama itu menyuruh bertakwa, menyuruh beriman, dan menyuruh berakhlak. Bahkan sekarang karena banyaknya orang-orang yang melakukan tindakan penyelewengan atau tidak berakhlak, melanggar, dan dilakukan oleh orang-orang yang pinter, maka disebut orang pinter tapi melakukan kesalahan, disebut orang pinter tapi keblinger. Maka banyak dimunculkan kata-kata bahwa al-adab qoblal ilmi, ilmu adab itu sebelum ilmu. Ada lagi al-adab fauqal ilmi, adab itu di atas ilmu. Itu sebagai respon masyarakat terhadap banyaknya penyimpangan, banyaknya tindakan yang tidak benar, ya melanggar hukum, ya melanggar akhlak, tapi dilakukan oleh orang-orang yang pinter.
Jadi kepinterannya bukan meluruskan jalan yang bengkok, bukan mengajarkan orang-orang yang tidak paham, tapi untuk membenarkan segala tindakannya yang walaupun keliru tapi bisa katone bener. Dalam bahasa ini namanya menjustifikasi. Nah, jadi untuk bukan mengajak orang untuk bertindak benar, tapi untuk membenarkan tindakannya yang walaupun salah, itu namanya menjustifikasi. Jadi wong pinter saya gitu tuh bisa bener na barang salah, tapi barang salah bisa ditampakkan sebagai benar. Nah itu sangat menyalahi, maka sekarang banyak muncul seperti itu. Padahal sebenarnya kalau menurut yang sebenarnya itu enggak ada itu apa namanya, apakah betul adab itu sebelum ilmu, apakah adab itu di atas ilmu? Sebenarnya tidak, tapi itu hanya pepatah, hanya ini segala macam, karena banyaknya pelanggaran itu tadi. Sebenarnya ilmu dan akhlak itu berjalan bersama-sama. Dulu kalau ada orang berilmu, disebut ilmu itu disebut akal budi. Artinya orang berakal ya mesti berbudi. Jadi ilmu itu harus berjalan dengan akhlak. Saya sekedar ingin ini saja, negara-negara maju itu moralitasnya tinggi. Karena apa? Karena mampu menciptakan sistem di mana orang yang mau melanggar itu nggak bisa. Di Indonesia orangnya berakhlak tinggi disebut orang timur. Orang timur itu kan orang yang sopan santun, orang timur. Tapi banyak penyimpangan karena ilmunya nggak tinggi. Coba dibandingkan saja presiden Iran, presiden apa perdana menteri? Pada orang artinya wes. Nah, jadi presiden Iran itu dokter spesialis bedah. Wakil presidennya itu S3 Electric Engineer, teknik elektro S3 doktor. Sekolah maning silakan sekolahan maning. Gedungnya tadi ya tingkat mendhuwur, tapi silakan maning. Doktor S3 teknik elektro. Jadi presidennya paham kesehatan, wakil presidennya juga paham perang. Jadi wakil presiden paham perang. Karena bisa bayangkan presiden seperti itu. Maka negara-negara Arab walaupun pada ada yang terang-terangan, ada yang diam-diam pada membantu Amerika karena negara Arab banyak mengandalkan kekayaannya, tapi yang mengolah minyak itu mengundang tenaga-tenaga dari Amerika. Orang yang berilmu itu dari Amerika, dari Eropa. Maka mereka nggak enak sama Iran, jadi sembunyi-sembunyi dia bersekutu sama Amerika. Tapi Iran nggak paling mau. Karena apa? Martabat kewibawaan seseorang maupun bangsa itu ditentukan oleh ilmu. Karena ilmunya tinggi, orangnya pandai-pandai. Dia yang satu-satunya negara yang tidak bersekutu tapi bisa membela diri, melawan dan perlawanan sangat luar biasa. Karena apa? Wakil presidennya paham perang. Orang menggunting pita-pita tok jalan-jalan segala macam. Coba bandingkan kalau di kita, saya nggak mau cerita panjang, dibandingkan sama negara kita. Presidennya bagaimana, wakil presidennya bagaimana. Kalau Iran lu maksudnya. Saya tidak lagi cerita apa. Ya nemen. Wakil presidennya saja teknik elektro D3, S3. Nah, oleh karena itulah maka ilmu itu penting. Maka saya pernah berkali-kali mengatakan di sini bahwa nilai ayam pada telurnya, nilai sapi pada dagingnya. Korban bea ngermoni sapi kan anak wasi korban yang putus penyelok daging sapi.
Korban itu nyeluknya dagingnya sapi, karena nilai sapi pada dagingnya. Bakso mau bakso daging kelinci, ya orang tapi mau daging sapi larang regane. Nilai sapi pada dagingnya, nilai ayam pada telurnya, atau nilai ayam pada wulunya kan orang pada telurnya, nilai manusia pada ilmu dan akhlaknya. Kalau berilmu, saya bisa bicara depan bapak-bapak tentu karena dipandang, walaupun belum tentu beliau dipandang oleh apa, oh ya sekolahnya sampai sekian, gitu macam. Orang yang bisa mengubah derajat seorang berilmu. Ada orang desa, udah apa, pokoknya desa pelosok sekali, keluarga sederhana, tapi tiba-tiba dia bisa jadi pejabat. Karena apa? Pernah dapat beasiswa dari negara, dia sekolah sampai ke Inggris misalnya, sampai ke Amerika. Ada orang balap pulang di TV, di YouTube, di medsos, ada orang balap pulang yang ahli IT, lalu dia dipundang oleh pemerintah Malaysia. Dia sehari-harinya di Australia, sehari-harinya orang balap pulang, sering di YouTube, aku wong balap pulang ke. Nah, yuk di Australia, lalu diundang mengisi ini oleh pemerintah Malaysia, orang ini. Lalu dia yang memprogram sejak beberapa tahun yang lalu. Jadi dia menerangkan bagaimana negara bisa mengirit sekian persen kalau menggunakan identitas tunggal, ID card tunggal. Jadi bisa nggak KTP, bisa untuk motor, SNK, bisa untuk ATM, bisa untuk apa segala macam, itu ngirit. Tidak perlu fotokopi, tidak perlu, sudah ada elektronik pakai fotokopi. Jadi kan orang ngirit. Ada legalisir maning. Nah, ini kalau di sini kan pirang-pirang, legalisir uang orang ketemu maning. Tong bensin, tong apa maning bensinnya mundak. Jadi bisa untuk segala rupa. Nah, yang menerangkan orang Indonesia, berarti orang Indonesia kan lebih pintar, tapi orang pintar. Lalu di Indonesia suruh ini, lalu banyak komentar dari netizen. Coba hal itu diterangkan di Indonesia. Indonesia sudah, tapi kan jubulan pencetakan KTP-nya di ribut ya. Lalu ada ini ribut, ada dan lain-lain. Akhirnya SIM ada sendiri ya. Akhirnya di Indonesia itu tidak bisa. Di Malaysia itu padahal yang memberikan ide itu orang Indonesia. Orang Indonesia pandai-pandai. Orang Indonesia itu rajin baca WA. Jadi oleh karena itulah maka ilmu inilah yang mengangkat seseorang. Kalau saya sering mengatakan, kalau orang ditanya negara Arab sama negara Eropa sama negara Inggris maju mana, mesti bilangnya maju Inggris. Kenapa? Karena SDM atau manusianya itu lebih pandai. Kalau Arab itu, padahal semua orang tahu Arab itu negara kaya, negaranya disebut petrodolar, negara minyak yang menghasilkan dolar. Petrodolar negara suki, tapi nggak disebut negara maju. Kenapa? Supaya menghasilkan dolar, minyaknya menjadi dolar, itu harus dieksploitasi, harus dieksplorasi. Tenaga ahlinya mengundang orang Eropa. Jadi orang Eropa itu berarti ilmu itu lebih tinggi. Makanya dalam kitab Irsyadul Ibad, kata Ibnu Abbas itu mengatakan tolabul ilmi sa'atan, mencari ilmu 1 jam saja. Bapak-bapak lebih dari 1 jam, ngomong nanti ada tanya jawab sih. Mencari ilmu sa'atan khairun min qiyamil lail. Khairun min qiyamil lail. Mencari ilmu 1 jam saja lebih baik daripada sholat malam. Sholat malam berapa rakaat? Ya, kalau mencari ilmu 1 jam, berarti yang sing mangkat sing mau. Ya, satu jam. Bahkan dia mengatakan tolabul ilmi yauman, mencari ilmu 1 hari, bocah sekolah kayak sing orang bolos,
Thalabul ilmi yauman, mencari ilmu satu hari, khairun min siyami salasati asyhurin. Mencari ilmu satu hari itu lebih baik daripada berpuasa salasati asyhurin, lebih baik daripada puasa 3 bulan. 3 bulan Pak, itu 3 hari. Puasa mencari ilmu satu hari lebih baik daripada puasa 3 bulan. Makanya puasanya sampean biasanya cuma puasa Arafah sedina, tapi lebih baik daripada 2 tahun ya, kan setahun sebelumnya sama setahun sudah. Bulannya aja sampai orang dilakoni ya. Malah saya mau puasa sejak besok, memanfaatkan Seninnya, bukan tarwiyah, memanfaatkan Seninnya. Jadi apa namanya, 10 hari di bulan Dzulhijjah itu bulan yang sangat mulia, bulan yang paling Allah cintai. Amal soleh yang paling Allah cintai itu di 10 hari bulan Dzulhijjah itu, yaitu banyak zikir, banyak ini. Nah, termasuk puasa Senin Kemis ya. Kemisnya wingi ora, Senin oleh Seninnya bapak lumayan. Sebenarnya pengen puasa terus, tapi saya coba puasa Senin kemarin waktu sekolah puasa sambil mengajar begitu, tidak puasa Ramadan, itu megap-megap Pak, megap-megap ya. Cuma saatnya megap-megap ya, pokoknya megap-megap lah ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, mari kita hadis yang ke-18. Jadi perintah Allah tentang takwa dan akhlak yang terpuji, yaitu kemarin kita sudah sampaikan hadisnya. Intinya adalah yaitu ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bihuluqin hasanin. Rawahu Tirmidzi. Faqala hadis hasan wa fi ba'din nasah hasan sahih ya. Jadi ada beberapa mengatakan, Tirmidzi mengatakan di sini hasan, beberapa yang lain mengatakan hasan sahih. Yang jelas tidak dhaif. Kalau dilakukan perengkingan ya adine sahih ya, kakangnya dhaif, jadi medium lah ya. Karena itu ini bisa dijadikan sebagai hujjah, yaitu bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada, dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, karena perbuatan baik itu dapat menghapus dosa, menghapus keburukan. Dan berakhlaklah, bergaulilah dengan orang lain dengan akhlak yang terpuji. Pesan utama hadis ini 2 hal, satu bertakwa kepada Allah, sama berakhlak yang baik. Saya beberapa kali memberikan ilustrasi tentang Nabi Muhammad SAW. Kita semua tidak meragukan bahwa Nabi kita itu orang yang ahli ibadah. Sholat malamnya saja kakinya sampai bengkak, ya kan? Nabi sudah dijamin masuk surga, tapi tiap malam sholat malam. Kita belum tentu masuk surga, tapi sholat malamnya bumbuan ya. Jadi seperti itu Nabi Muhammad. Tetapi yang menjadikan dakwah Rasulullah berhasil dalam 23 tahun bisa menguasai seluruh Jazirah Arabia, itu bukan karena Rasulullah sujudnya yang lama sampai patok kayak ireng, bukan karena sujudnya yang lama, bukan karena sholatnya yang sampai kakinya bengkak, bukan. Tapi karena pesona akhlak yang luar biasa. Itu disebut dalam Al-Quran, walau kunta faddun ghalidul qalbi lan faddu min hawlik. Kalau sekiranya kamu bersikap keras, berhati kasar, orang-orang akan lari dari sekeliling. Jadi mengapa orang-orang itu tidak lari? Mereka simpati kepada Islam, kepada Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad itu akhlaknya, bukan karena sholatnya yang lama. Kita tidak meragukan sholatnya Nabi, tetapi ini. Oleh karena itu kita juga begitu. Yang akan menimbulkan simpati orang kepada kita orang Islam itu adalah bukan sholat kita yang luar biasa, bukan ngaji kita yang sampai agor, bukan.
tetapi karena akhlak kita walaupun haji sampai walaupun sholat luar biasa, tapi kalau akhlaknya bejat orang mengatakan kita hajinya aja takon, sholatnya aja takon. Tapi ini antara lain karena itu dikatakan mengenai apa ya, tapi akhlaknya misalnya nggak karuan, itu repot. Karena itulah maka akhlak itu menjadi penentu. Karena itu akhlak itu sangat baik. Maka orang asing ada yang mengatakan begini. Orang asing hanya membenarkan saja apa yang katakan Al-Quran. Orang asing mengatakan begini. Knowledge is power. Pengetahuan adalah kekuatan. Pengetahuan adalah kekuasaan. Siapa memiliki pengetahuan lebih tinggi, dia berpeluang untuk bisa menguasai dunia. Orang bisa jadi pejabat ya karena ilmunya dhuwur, karena soal ini kan. Walaupun anak sing ora sekolahnya dhuwur karena katone dasinan terus, ya katone duwe ijazah dan lain-lain bisa jabatan dhuwur misalnya. Tetapi dikatakan begitu. But karakter is more. Tetapi akhlak itu, tapi berakhlak, berkarakter itu lebih dari itu, lebih dari ilmu. Maka dari itu berakhlak itu sangat penting. Sangat penting. Ada dulu seorang calon presiden Amerika, bukan Amerika, seorang calon presiden Amerika itu sudah disurvei, di rating-rating itu selalu unggul, bakalnya menang. Setelah tinggal beberapa waktu akan dilangsungkan kontestasi, ya. Pemilu di sini, kontestasi, dia terjungkal gara-gara tersiar atau diketahui bahwa dia menjalin affair, menjalin asmara dengan wanita bukan istrinya. Ya, calon itu namanya Gary Hart dengan Monica Lewinsky kalau nggak salah. Kalau salah ya berarti sih memberitakan. Jadi itu adalah gara-gara seperti itu, walaupun dia sudah dia suka. Jadi akhlak itu lebih nomor satu. Di kita juga begitu. Orang hebatnya kayak apa, sering tidak bisa dijatuhkan oleh apapun karena ilmunya tinggi. Tahu-tahu dia pakai rompi oranye tahanan KPK. Karena apa? Akhlak. Jadi orang jatuh karena itu akhlak sangat penting sekali menjadi barometer ya. Karena itulah maka ini, dan ilmu dan akhlak itu sebenarnya bareng. Orang mengapa berakhlak bagus karena berilmu. Tapi karena di kenyataan sering kadang-kadang orang pintar tapi tidak benar, maka disebut keblinger itu, maka timbullah pepatah-patah mengatakan adab lebih tinggi dari ilmu, adab itu lebih dulu daripada ilmu. Padahal enggak. Maka orang berilmu disebut terpelajar. Angger orang berilmu disebut kurang ajar. Jadi orang berilmu disebut terpelajar, berarti berakhlak. Semakin berilmu seorang harusnya semakin begitu. Maka kita juga begitu, semakin ngajinya bagus, harus semakin akhlaknya bagus. Tapi kan zaman sekarang ada orang sekolahnya boleh tinggi, tapi kadang-kadang semakin tinggi ilmunya semakin debat karo wong tua. Itu enggak boleh. Ini antara lain. Karena itu ini saya kira penting. Bapak yang saya hormati, mengapa Allah Subhanahu wa taala mempercayakan kepada manusia sebagai khalifatullah fil ard, sebagai wakil Allah di muka bumi? Apakah karena ilmu, karena akhlaknya? Kan di dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 70 apa 170 itu manusia itu adalah makhluk Allah yang paling mulia dengan makhluk apapun, termasuk dengan malaikat sekalipun. Allah mengatakan wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila, dan kami lebihkan mereka manusia
atas sebagian makhluk yang aku ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Itu manusia. Jadi manusia itu karena ilmunya. Dulu Nabi Adam, manusia pertama, durung sekolah, durung anak sekolah, mendawakan manusia pertama, kan luru gurunya siapa, muridnya siapa. Itu Allah kepada malaikat, Nabi Adam karo malaikat kumpul bareng-bareng, lalu pertama kepada malaikat suruh menyebutkan nama-nama benda angkasa. Malaikat orang bisa, karena malaikat itu makhluk yang paling tunduk kepada Allah, paling tunduk, paling taat, tapi dia tidak berilmu, nggak mampu. Nah, lalu takon maring Adam dia durung sekolah, durung anak sekolahan, durung anak sekolahan, tapi Adam itu kelebihan manusia itu, maka Allah mengatakan kami lebihkan manusia itu berilmu. Kau nyebutkan bisa lancar, maka kemudian Allah perintahkan kepada Adam kepada malaikat agar sujud, maksudnya menghormati kepada Adam. Jadi kita dihormati orang itu karena berilmu, yaitu berilmu dan terpelajar, terdidik. Maka dari itu kita harus bermoral tapi juga berilmu, ya, moralitas yang tinggi. Ini antara lain. Ya, jadi ilmu sangat mengangkat. Ini antara lain. Jadi Allah menjadikan manusia karena menjadi khalifatul fil ard. Manusia itu yang paling penting itu, nilai manusia itu memang ini. Maka saya pernah mengatakan bahwa yang menjadikan manusia itu berbeda dengan makhluk lainnya itu karena 3 hal. 3 itu 3 in 1, 3 dalam satu kesatuan, tidak bisa hanya 2, 3-nya harus menyatu. Yaitu karena manusia itu mampu berlogika itu berilmu, bisa membedakan yang benar yang salah, mampu beretika, membedakan yang baik dan yang buruk, mampu berestetika. Itu manusia. Sedangkan makhluk yang lainnya itu tidak. Kalau ada manusia kerjanya mung mangan turu kerja, orang beda karo binatang. Binatang juga mangan turu kerja. Manuk bengi nang apa Pak? Di sarang. Kalau malam di dalam sarang tidur, lalu pagi ngoceh, tangi, ya, lalu apa namanya makan, dicarikan oleh induknya. Lalu pagi-pagi itu karena anak pada ngoceh itu induknya itu terbang mencari makanan. Seperti itu tiap hari. Jadi kerja, mangan turu, kerja mangan turu. Kalau manusia kerja mangan turu, binatang. Makanya Imam Ghazali mengatakan manusia itu al-insan hayawanun natik. Manusia adalah binatang yang berpikir. Jadi manusia binatang berpikir. Maka ketika manusia tidak berpikir, ya binatang. Malahan Al-Quran mengatakan kalau manusia tidak berilmu, tidak terpelajar, tidak berakhlak, seorang berilmu tidak belajar lagi, itu ya tidak beretika, tidak berlogika, maka balhum adol, dia lebih rendah dari binatang ternak. Saya sering mencontohkan bedanya bajing karo bajingan. Nah, bajing itu kalau mencuri itu masih menyisakan barang curiannya. Itu kelapa kalau dicuri oleh tupai, oleh bajing itu sedikit tok, masih banyak. Namanya pencuri budiman. Ya, jadi segala macam. Coba kalau bajingan yang dicuri tidak hanya kelapanya, tapi juga kebunnya, juga tanamannya, juga kebunnya dan lain-lain. Karena itu manusia itu perlu dukungan ilmu dan akhlak itu sangat luar biasa. Jadi bertakwa, taat kepada Allah, bertakwa itu taat kepada Allah dan baik kepada manusia, berakhlak. Ini antara lain. Dan itu memang apa namanya sangat penting sekali untuk ini. Kalau manusia itu mengikuti pesan ini, taat kepada Allah, memiliki kualitas spiritual yang bagus. Terus kedua, berakhlak.
berilmu dan akhlak, maka manusia itu sempurna sekali. Manusia itu sempurna sekali. Jadi ada penelitian saya ambil dari sumber buku, judulnya Dinamika Kehidupan Religius. Ada penelitian bahwa sumber kebahagiaan seseorang itu bukan di harta, bukan di kedudukan, tapi di ketaatan kepada agama. Di Al-Quran itu ada diteliti kalau cuma cuma nasihat-nasihat spiritual supaya orang beragama, supaya ini bukan, tapi diteliti. Penelitian dilakukan kepada 3 negara. 1 negara Swedia mewakili benua Eropa, 2 negara Jepang mewakili benua Asia, 3 negara Amerika mewakili benua Amerika. Yang pertama ke Swedia, negara Swedia. Negara dengan pendapatan per kapita per tahun setiap warga negaranya tinggi sekali. Artinya negaranya makmur. Harusnya warganya bahagia, wong duitnya akeh. Tapi diteliti, sing neliti bukan RT, bukan RW. Pakai petugas, bukan. Ini lembaga resmi PBB diteliti. Tapi kok di negara-negara seperti Swedia ternyata diteliti tidak sampai di situ saja. Kok bagaimana angka orang stres, bagaimana orang ODGJ? Ternyata di Swedia orang stresnya banyak. Cuma mungkin di Eropa tidak tampak orang itu gila karena tidak tampak orang itu stres karena di sana orang normal maupun orang stres orangnya bersih semua. Orangnya bersih semua. Jadi orang stresnya orang tampak stres karena wongnya apik. Nah, karena kan konon katanya orang gila di Eropa itu buang sampah saja di bak sampah. Jadi dia walaupun hilang ingatan, ada yang tidak bisa hilang ingatannya karena hidupnya selalu begitu bersih. Dia hidup bersih. Jadi buang sampah di bak sampah. Ke wong edan. Lanang Indonesia apa maning ka wong edan, wong waras be. Nah ini antara lain. Nah, itu di orang stresnya banyak, orang ODGJ-nya banyak, lalu kriminalitasnya juga tinggi. Padahal yang namanya stres, yang namanya ODGJ, yang namanya kriminalitas itu adalah pertanda atau indikator atau indikasi bahwa orang itu belum bahagia. Berarti uang bukan penentu kebahagiaan, kedudukan bukan penentu kebahagiaan. Itu apa? Maka bukan memang ini. Lalu kenapa orang ngejar-ngejar duit, ngejar-ngejar itu? Duit itu benar dia salah satu faktor, tapi bukan faktor penentu. Faktor penunjang, faktor penunjang. Yang utama itu takwa. Kalau agama mengatakan waman yattaqillaha yaj'alahu makhraja, waman yattaqillaha yaj'alahu min amrihi yusra. Dalam surat Al-Ahzab siapa yang bertakwa dan berbuat baik maka dia waman yattaqillaha bukan waman yattaqillaha. Jadi di dalam surat Al-Ahzab itu fauzan adzim, maka dia dapat kemenangan yang besar. Siapa berbuat baik maka dia kalau di sholat Jumat sering disampaikan itu. Saya ayatnya kok nggak begitu ini ya. Jadi siapa yang berbuat baik maka dia akan mendapatkan kemenangan yang besar. Karena itulah maka jadi yang menentukan itu agama, keluarga ini. Dia namanya dia tidak dapat ketenangan hidup, dapat hidup yang lebih ini. Lebih hebat lagi, lebih beruntung lagi orang yang dapat ketenangan hidup namanya sakinatul qalbi. Itu yang menentukan ketenangan itu. Mungkin dia tidak berkedudukan tapi kok hidupnya tenang ya, karena beragama, karena dia dapat solusi makhraja. Akan lebih beruntung lagi dia punya 90% ketenangan hidup karena beragama dengan baik, keluarga takwa, ditambah dia
punya kedudukan, ditambah dia berilmu. Ilmu memang sumber kesenangan. Kedudukan sumber kesenangan, tapi bukan sumber ketenangan. Jepang begitu. Jepang negara yang pendapatannya ketika tahun 1985 saat penelitian itu dilakukan, itu perbandingan Jepang, pendapat per kapita Jepang dengan orang Indonesia itu 23, 1 banding 23. Jadi kekayaan warga standar di Jepang itu 23 kali lipat dibanding di Indonesia. Di Indonesia yang punya penghasilan. Apa mana kalau wong sing ora duwe penghasilan tambah aduh maning. 1 banding 23. Tapi di Jepang angka kriminalitas tinggi, yaitu angka remaja bunuh diri itu terbanyak. Pada saat penelitian dilakukan ada 58% remaja Jepang itu bunuh diri. 58 kan luwih akeh ketimbang sing mati, luwih akeh ketimbang sing urip. 58%. Ini antara lain. Maka karena itu kalau bapak-bapak ingin bahagia dunia akhirat, itu nomor satu memang spiritualitas, bertakwa kepada Allah. Lalu supaya kita memenuhi surat Al-Qasas ayat 77, dunia dan akhirat, maka akhirat takwa ini kita pentingkan, jangan lupakan dunia. Wabtaghi fima ataka darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Cari negeri akhirat, tapi jangan lupakan dunia. Soalnya dunia walaupun sebentar, tapi kalau kita tidak mampu berkompetisi ya kasihan. Kita akan terbelakang. Itu yang pertama. Jadi mengapa manusia ini dipercaya oleh Allah? Karena manusia itu berakhlak, berbatas ya karena berilmu ya, yaitu jadi manusia itu khalifatu fil ard. Kemudian yang kedua, hadis tadi mengingatkan kita selalu pesan abadi kepada kita, terus jangan pernah lupakan dua hal itu, yaitu berakhlak. Dua hal ini harus berjalan beriring. Jangan hanya takwa, beragama, ibadahnya rajin, tapi kebohongan publik, koro, dan segala macam. Jadi bersama, semakin baik ibadah kita harus membuahkan akhlak yang baik. Itu pesan abadi. Pesan abadi jangan pernah suatu ketika kita tidak demikian. Jadi kita jaga, rawat ketakwaan ini. Kemudian yang ketiga, kita harus yakin bahwa takwa adalah jalan keselamatan. Kalau kita akan selamat dunia akhirat, harus takwa. Itu kalau waktu kita kecil kan sering diperdengarkan atau disampaikan oleh guru-guru kita, ustadz-ustadz kita, di akhirat itu nanti ada jembatan Shiratal Mustaqim seperti titian serambut dibelah 7. Itu hanya metafora saja, supaya kita betul-betul semangat membangun ketakwaan itu tinggi. Jadi betapa sangat sulitnya memperoleh kebahagiaan di akhirat itu persaingannya berat sekali. Bukan jembatan saya rambut belah 7, jembatan belah 7 nggak bisa apa bayar saya lewat loh. Wong saya rambut be semut ngelempang, semut, pemane di belah 7. Waduh, anak semut baru saya lewat. Apa mana bapaknya semut. Jadi karena itulah maka ini untuk menunjukkan bahwa tingkat kesulitan. Jadi kalau kita ingin tidak sulit di akhirat, akhirat itu bergantung pada di dunianya, tergantung kita. Dunia apik, akhirat apik. Rabbana atina fid dunya hasanah. Jadi jangan pernah bermimpi mendapatkan akhirat yang bagus kalau di dunia tidak bagus. Jadi akhirat itu bergantung dunia kita. Kalau bahasa agamanya surat An-Najm, wa allaisa lil insani ilama sa'a. Dan tidaklah manusia itu akan mendapatkan kelak di akhirat kecuali apa yang dia lakukannya. Jadi akhirat itu tempat memetik, tempat panen sesuai dengan yang kita tanam. Kalau kita tanam padi, panennya padi. Tanam jagung, panennya jagung. Kita tanam kebaikan, dapat kebaikan di akhirat.
nang dunia ora tau ibadah njaluk mlebu nang surga jannah surga firdaus surga yang itu bersama Nabi maning ya kayong kowe bahasa Tegale munine oli hotel enak ke dewek enak nang dewek ora enak nang Gusti Allah sing nyediakan segala macam jadi melas orang-orang yang sudah ngaji rutin yang sudah berusaha ini Idul Adha korban kemudian apa namanya puasa sunaya dilakoni dan lain-lain. Jadi untuk mendapatkan surga bahagia dunia akhirat itu tidak mudah. Ah itu digambarkan oleh para itu di ini anak kecil kan senangnya cerita. Wong gede be, wong tua be kadang-kadang cerita ya seneng juga ya. Jadi itu bilang kok nang akhirat kita bagaikan menempuh mau lewat itu menuju ke suatu tujuan itu ada jembatannya itu Shiratal Mustaqim itu seperti titian serambut dibelah 7 bocah cilik pada takon ustadz ya. Ini antara lain karena itulah maka jadi ketakwaan itu adalah keselamatan. Kalau kita ingin selamat dunia akhirat tidak dibayar dengan kita kedudukan kita tinggi, tidak dibayar dengan, walaupun tidak dilarang, agama nggak melarang orang berkedudukan tinggi, agama tidak melarang orang punya uang banyak, Tuhan tidak melarang kita punya pangkat, tidak dilarang. Tetapi jangan lupa bahwa itu bukan yang menentukan adalah ketakwaan. Maka kita jadi jenderal yang takwa, punya kedudukan tinggi tapi bertakwa, punya uang banyak ya bertakwa. Nah, itu pesan ini karena ketakwaan yang sangat menentukan kita. Kalau definisi takwa itu di dalam kitab-kitab disebut imtisalu awamirillah wajtinabu nawahihi adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kalau akhlak intinya bagaimana orang lain senang dengan kita. Jadi makanya ada hadis Nabi khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi bagaimana dalam pergaulan orang lain itu kita itu menggenapi orang lain merasa ada yang kurang. Kalau orang lain itu belum hadir, orang lain itu merasa butuh dengan kita. Jangan orang lain merasa kita itu hadir tidak menggenapkan, hilang tidak mengurangi. Jangan sampai. Kata Imam Ghazali, manusia itu kan dibagi ada beberapa macam. Ada manusia wajib, ada manusia sunnah, ada manusia makruh, ada manusia haram. Manusia wajib, ini yang paling bagus. Manusia wajib, ini istilah saja, istilah Imam Ghazali. Manusia wajib adalah orang yang selalu dibutuhkan dalam banyak hal. Ya angger kawong kia orang jalan acara. Nah itu bagus. Itu akhlaknya tinggi. Yang kedua manusia sunnah. Apiknya teka. Dia tunggu tapi orang teka ya masih orang apa-apa. Masih bisa jalan. Nah ini masih bagus. Yang repot masa makro. Suka orang teka. Ya wong gue teka burak acara. Nah ini makro itu jadi hadir itu jangan sampai luwe apik ora hadir. Haram aja sampai teka ini jadi jadi haram itu jadi enggak membuat kebaikan. Nah inilah yang namanya ini akhlak itu sesuatu yang sangat tidak hanya baik di mata Allah tapi orang lain juga bagus. Maka ada kita akhlak kepada keluarga, akhlak kepada masyarakat, akhlak kepada negara, akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu berakhlak. Jadi berakhlak itu intinya orang lain merasakan kebaikan pada diri kita. Maka disebut amal soleh, bukan amal salah, amal yang baik. Itu akhlak. Bagaimana kita berlaku ini segala macam. Tapi tetap kacamatanya, ukurannya adalah Allah SWT. Walaupun di mata orang lain itu baik, tapi kalau Allah mengatakan itu tidak,
ya kita kembali kepada Allah. Nah, kembali kepada Allah. Itu tentang takwa. Jadi kita yang penting hidup itu selalu demikian. Kemudian yang berikutnya adalah dikatakan di dalam salah satu hadis riwayat Bukhari Muslim tentang kesempurnaan takwa seseorang, itu dikatakan begini, barang siapa yang menghindari syubhat, maka ia telah menjaga kebersihan agama dan dia telah menjaga kebersihan agama dan kehormatannya. Dia telah menjaga kebersihan agama dan kehormatannya. Zaman sekarang itu tantangan ada dua, Pak. Tidak hanya syubhat, ada tantangan syubhat, ada tantangan syahwat. Ada dua tantangan. Bapak-bapak yang bisa menghindari dua tantangan itu berarti tahunya bagus. Ada tantangan syubhat, ada tantangan syahwat. Mudah-mudahan kita bisa ini saya kira pembahasan pada malam hari ini, mari kita jaga sampai akhir zaman, sampai kita dipanggil oleh Allah SWT. Dua hal itu, menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa dan menjadi orang yang berakhlak, menjadi orang yang baik di mata orang lain. Orang lain merasa senang. Orang beriman itu, orang bertakwa itu kan kata Nabi, salah satu cara idkhalus surur, mampu memasukkan kebahagiaan pada orang lain. Orang lain itu senang. Orang disebut di dalam hadis, orang Islam adalah orang yang baik lisannya dan tangannya. Lisannya orang lain senang, tangannya orang lain senang. Jadi ini ringan tangan itu bukan plak-plak-plak, tapi apa namanya, suka membantu. Nah, ini antara lain. Saya kira itu, mudah-mudahan kita sekali lagi ini. Nah, tapi manusia nggak sempurna kan, kadang-kadang melakukan kesalahan. Nah, maka ada jalannya, yaitu tobat. Kita harus segera berbuat baik lebih banyak untuk mengganti keburukan. Kalau manusia itu berbuat salah, karena manusia tidak ada yang sempurna. Saya kira itu mudah-mudahan manfaat. Nanti kita tanya jawab lebih ini setelah sholat isya, pada sholat isya. Demikian, mudah-mudahan manfaat. Alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.